Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Haryanti dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan menjelaskan materi Bersatu dalam Keberagaman dan Demokrasi. Makna demokrasi. Demokrasi merupakan sebuah ideologi politik yang mengusung kebebasan dalam berbagai aspek seluruh warga masyarakat dalam suatu tatanan negara. Demokrasi menempatkan kedaulatan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang berkuasa membuat peraturan. Ada 4 kebebasan pada demokrasi, yaitu kebebasan beragama, berpendapat, berekspresi, dan kebebasan hak milik. Orang lain memiliki hak yang sama dalam berpendapat dan hak untuk dihargai. Isu utama yang menjadi muatan demokrasi adalah persoalan untuk saling menghargai eksistensi atau keberadaan diri masing-masing. Yang kedua, bagaimana cara Islam memandang demokrasi? Islam tidak mengenal demokrasi. Demokrasi secara bahasa berasal dari demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya kekuasaan. Islam hanya mengenal musyawarah atau syura. Artinya secara bahasa menampakkan dan memaparkan atau mengambil sesuatu. Banyak ulama yang mengartikan syura, yaitu Ar-Raghib Al-Asfahani, Ibnu Al-Arabi Al-Maliki, dan pakar fikih kontemporer yang intinya proses memberikan pendapat untuk mencapai suatu solusi dalam permasalahan. Seperti yang terdapat pada firman Allah, Quran Surat Al-Imran ayat 159. Yang ketiga, pendapat ulama atau cendekiawan muslim tentang demokrasi. Ada ulama yang menolak sistem demokrasi, yaitu Abul A'la Al-Maududi dan Muhammad Iqbal. Dari segi akidah, Islam menjunjung kalimat tauhid, sedangkan demokrasi mengadopsi sekularisme sebagai akidahnya. Dari sumber aturan, Islam menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum, serta aturan hidup manusia. Sedangkan demokrasi menjadikan akal manusia sebagai pembuatan hukum atau aturan yang mengatur kehidupan. Islam disandarkan dalam hukum syara, sedangkan demokrasi menghendaki 4 kebebasan. Dalam standar perilaku, Islam menentukan halal haram langsung dari wahyu Allah, sedangkan demokrasi harus melalui musyawarah untuk menentukannya. Yang kedua, ada ulama yang menerima dengan syarat tertentu, yaitu Muhammad Imarah, Yusuf Al-Qardawi, dan Salim Ali Al-Bahasnawi. Dengan syarat, kekuasaan tersebut merupakan wewenang Allah, pemegang kekuasaan hukum tertinggi. Yang kedua, menempatkan tanggung jawab tiap individu di hadapan Allah. 3, wakil rakyat harus berakhlak Islam. 4, mayoritas bukan ukuran mutlak. Dan yang kelima, komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan. Bagaimana sikap Muslim yang tinggal di negara yang menggunakan sistem demokrasi? Bagi Muslim yang tinggal dengan sistem demokrasi, hendaknya mengikuti dan menjalankan demokrasi sesuai norma atau kaidah syura, sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, serta ijtihad para ulama. Di antaranya, yang pertama yaitu bersikap lemah lembut. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, berlapang dada untuk memaafkan kesalahan. Yang keempat, memohonkan ampun untuk saudara yang bersalah. Yang kelima, menerima keputusan bersama. Melaksanakan keputusan musyawarah, senantiasa bermusyawarah. Menolak segala bentuk diskriminasi dan berperan aktif dalam bidang politik sebagai bentuk partisipasi dalam membangun bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.